Selamat, nggak apa-apa ya, rolling aja ya. Halo, selamat datang di Extension Course Filsafat, seri podcast The Future of Love. Ini adalah satu kerjasama antara Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan dengan Selasar Sunario Art Space. Pada hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita semua mengeksplorasi tema cinta, filsafat cinta, bagaimana cinta berinteraksi dengan berbagai isu pada hari ini, tapi juga yang klasik, lampau, dan yang manusiawi. Hadir bersama saya Heru Hikayat, sesama pewara pembawa acara pada hari ini, kurator pemangku dari Selasar Sunario Art Space, dan narasumber kita Pastor Fabianus Seatubun dari Universitas Katolik Parahyangan. Saya Yakobus Ari Respati dari Studi Humanitas Universitas Katolik Parahyangan akan bersama-sama kita akan mengeksplorasi ya Pastor dan Mas Heru topik kita pada hari ini. Ini agak unik nih karena kita akan bicara tentang cinta sebagai kepekaan dan kompatibilitas ya. Bagaimana ini adalah episode terakhir dari seri podcast Extension Course Filsafat ini. Teman-teman bisa explore di YouTube-nya Selasar Sunario Art Space. Dan di ujung ini kita akan bicara tentang agak lebih besar nih, dunia yang terfragmen, dunia yang terpecah belah, dunia yang sekarang kita serba tembus pandang ya, informasi sudah ada di mana-mana, kita saling tahu, segala informasi bisa dicari gitu ya dengan mesin-mesin pencari, kita bisa baca-baca dengan lebih aksesibel, buku-buku sudah sangat murah. Tapi pada sisi lain mungkin kita juga jadi punya keyakinan-keyakinan yang sangat ajek gitu ya. Kita jadi punya mungkin konstruksi-konstruksi, entah itu identitas, entah itu pandangan-pandangan yang mungkin malah menjadi baku, mungkin malah menjadi sempit di tengah-tengah terjangan informasi gitu ya. Kalau kita bicara tentang cinta, tema kita pada hari ini adalah Love as New Basis for Common Sensibilities and Values in Fragmented World. Dan di situ apakah bisa ada bentang bersama gitu ya, horizon bersama yang bisa kita kenali? Apakah kita butuh puncak pengikat? Apakah kita di situ bisa menemukan basis kepekaan yang sama atas apa yang bernilai? Apakah itu posisi cinta gitu ya? Ya saya akan minta mungkin Romo Fabi bisa menerangkan sedikit ya, kira-kira kepekaan bersama dalam yang namanya cinta ini apa sih, Romo? Iya kata kunci tadi ya Pak, terfragmented gitu ya, pecah belah, fragmentaris ya, hancur, tidak nyambung, kata-kata kayak begitu tuh seperti menandai kultur kita, peradaban kita gitu ya, yang secara mondial dan juga barangkali kalau secara nasional kita sendiri ternyata juga terfragmentasi gitu ya, pecah belah lah begitu gitu ya. Dan berarti kita juga hendak mencari apakah natural, kodrati seperti itu atau harus seperti itu ya. Chaos itu tuh apakah natural begitu ya, atau justru sebenarnya tidak, yang paling asalinya itu lebih kosmos begitu ya, lebih ada keteraturan atau semuanya merenah ya, in order begitu ya. Dan kalau diumpamakan tuh saya akan mengatakan ya di depan saya ada sebuah komputer ya, di depan itu bayangkan kalau misalnya kita punya program bermacam-macam dan bagus-bagus semua ya, punya aplikasi yang bermacam-macam bagus-bagus semua begitu ya. Tetapi kalau operating systemnya tidak kompatibel, tadi istilah yang diangkat kata itu, tidak kompak ya, karena butuh kekompakan tadi ya, bisa nyambung bahasanya supaya berfungsi berjalan sebagaimana mestinya begitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya program sendiri-sendiri, punya aplikasi sendiri-sendiri, punya cita-cita sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri gitu ya. Manusianya ya, Romo. Manusianya ya, iya. Dan kemudian tidak sama basicnya, dasarnya, gitu ya, landasannya, OS-nya begitu ya, operating systemnya ya tidak berfungsi komputer itu. Iya. Kalau hidup kita ini adalah seperti sebuah komputer lah, taruhlah begitu, dan kita menginginkan apa yang kita impikan ya, kita idealkan itu ya sesuai ya. Dengan kata lain mungkin istilahnya the better world for all, dunia yang gemaripah, yang enak dihuni ya, yang membetahkan, kan itu membutuhkan sesuatu yang basisnya sama, OS-nya sama gitu.
Harmonis ya, Romo. Harmoni. Dan saya akan mengatakan kita tuh punya gitu OS yang sama gitu ya. Kita mempunyai dasar fondasi yang sama. Kalau saya memilahnya adalah kita yang paling sederhana aja. Perbedaan tuh sering muncul dalam religi ya, agama lah gitu ya. Agama seperti sendiri-sendiri terpisah-pisah dan itu mengklaim entah kebenaran, entah apa saja namanya ya. Itu seperti berbeda aja. Keberbedaan itu dibuat oleh agama-agama itu gitu kan, seolah-olah ya. Atau mungkin setelah diisi unsur politis barangkali ya. Tapi kalau saya akan mengatakan sesuatu yang lebih mendasar, enggak loh gitu. Bahwa agama apapun juga itu mempunyai OS yang sama gitu ya. Operating system yang sama, mempunyai dasar fondasi yang sama. Dan mengapa itu tidak berfungsi, tidak difungsikan dengan baik, itu hal yang lain ya. Tapi kan berarti kita perlu mengingatkan gitu bahwa secara religi ya, bagaimana para pendiri agama saja sudah menunjukkan gitu ajaran-ajaran itu. Nah, misalnya saja kalau dari sisi agama ya, taruhlah yang paling duluan ya, misalnya Hinduisme, Buddhisme gitu ya. Hinduisme, Buddhisme yang boleh mungkin berbeda dengan agama Samawi ya, agama yang dari Yahudi, Yudaisme atau Kristianisme atau Islamisme ya, yang mungkin berbeda dengan itu. Nah, apakah berbeda ini tidak mempunyai OS yang sama, operating system yang sama? Saya katakan enggak sama. Ya, Buddhisme, Hinduisme itu mengajarkan ajaran yang namanya cinta lah begitu ya, compassion ya, apalagi kalau ada terminologi yang persis yang dimiliki Hinduisme itu kan bakti ya, bakti, berbakti ya, itu kan mungkin harafiahnya pemujaan, itu enggak loh, pemujaan yang diekspresikannya lewat cinta loh, dan baktinya itu adalah bakti kepada vertikal berarti Tuhan lah begitu ya, dan horizontal kepada manusia gitu. Nah, kata bakti itu adalah terminologi yang boleh bilang ya kita juga punya di agama lain juga punya kata itu misalnya gitu ya. Kalau kata di dalam Buddha ada kata misalnya karuna ya. Karuna yang ada bahasa Sunda, saya orang Sunda jadi ada bisa mengerti karunya ya. Rasa karunya. Karunya itu kan nama lain kalau bahasa Inggrisnya kan compassion gitu kan. Kompasi. Ya, bahasa Yunaninya apa ya? Empati, empatos ya, simpatos. Empatos berarti saya masuk ke dalam deritanya gitu kan. Atau kalau namanya simpati berarti deritamu ada deritaku gitu ya. Kalau itu ajaran Buddha, memangnya tidak ada dalam ajaran agama Samawi kan gitu ya enggak? Itu tuh ajaran cinta gitu. Itu Hindu Buddha. Lalu saya misalnya sekarang ke Muslim, wah di sini Kang Heru tahu persis lah gitu ya enggak? Dari kata Islam itu sendiri apa ya penekanannya pada salam itu ya. Kapan orang Islam tidak pernah mengatakan kata salam ya? Mau ngomong aja bukan salam alaikum. Salam itu isinya apa gitu kan? Bahwa itu shalom ya, itu berarti kan damai ya, kedamaian. Bahwa kedamaian itu artinya apa? Ya di situ ada cinta gitu. Di mana cinta dan love dan peace itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Belum lagi kalau saya menyinggung sufisme ya, kaum sufi. Kaum sufi itu menyebut Tuhan Allah itu adalah yang terkasih gitu kan. Beloved ya, ya Tuhan itu namanya terjemahkannya itu adalah beloved, Habibi gitu ya. Habibi itu ya Habibi, kita punya Habib presiden juga ya. Terus mengatakan kata itu tuh mengatakan bahwa yang ilahi itu tuh love. Dari situ saja misalnya saya sebagai Katolik saya akan mengatakan ya term itu tuh adalah term yang sama ketika Kristianisme mengklaim Allah itu adalah cinta gitu kan, adalah love. Bukan berarti Allah mencintai, bukan. Allah itu entitas yang mungkin tak berwujud ya, amorf, tapi memang ketika mau mengatakan esensinya atau hakikatnya atau itu tuh apa, ya cinta begitu ya. Mungkin kita bisa memilahnya cinta huruf besar, kita nih huruf kecil begitu ya. Nah, bayangkan kaum sufi di Islam itu bahwa mereka ingin mengetahui Allah. Ya, ingin mengalami Allah dalam arti mengafirmasi secara imani ya. Itu berarti apa? Dia masuk berada dalam the realm of God.
Nah, dalam the realm of God itu apa? Dalam dunia cinta, dalam wilayah cinta, dalam realitas ilahi itu adalah realitas cinta gitu ya. Itu kan Islam ya. Ya. Ya, lepas dari bahwa sufisme tidak sangat diterima oleh semua sekte Islam ya, itu saya tidak tahu, itu urusan sendiri. Tapi dalam arti secara filosofis, secara metafisis ya, ini in the same line dengan Kristianisme begitu ya. Nah, tanpa saya harus menyebutkan yang Kristianisme ya, dengan sendirinya lah Kristianisme itu ngomong cinta-cinta itu sudah sangat membosankan lah gitu ya. Cinta kasih lah gitu ya. Cintailah sesama manusia gitu ya, cintailah bahkan musuhmu gitu ya. Tapi ketika saya mau mengandingkan tadi Hinduisme, Buddhisme dan Islam dan Kristianisme saja yang ada dominan di kita ini ya. Bayangkan Hinduisme, Buddhisme mengatakan, ketika Katolik atau Yudaisme mengatakan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, Hinduisme, Buddhisme sudah mengatakan cintailah sesamamu karena dia adalah kamu, misalnya gitu. Yang mau mengatakan bahwa kita tuh tidak ada orang lain loh ya. Kita ini seperti web, kalau bahasa David Bohm atau Fritjof Capra, kita ini seperti web yang saling bersambungan dengan yang lain ya. Jejaring ya, Romo? Jejaring, tidak ada orang lain, itu sama gitu, hanya barangkali dia ada dalam net yang mana begitu ya. Gitu. Tapi ini mungkin menarik nih Romo, karena kan kalau kita bicara operating system dan kita sudah mulai masuk ke jejaring ini kan, artinya manusia, individual, subjek itu kan bagian dari ya. Bagian dari. Dan dari situ maksudnya kalau kita melihat problemnya, apakah jangan-jangan problemnya juga di operatornya gitu kan? Subjek individunya. Ini mungkin operator orangnya ya. Hakikatnya komputernya begitu. Saya yang menggunakan komputer itu yang salah dalam arti itu gitu ya. Nggak tahu nih, mungkin Mas Heru bisa memberi secercah sedikit mungkin ya operator kita ini kan mungkin punya banyak isu lain ya. Iya, bisa jadi. Makanya kalau misalnya mendengar uraian Romo tadi kan kita sudah punya bekal yang sempurna, katakanlah begitu ya. Terus terang tadi saya teringat penggalan syairnya Sutarji Kalzom Bahri, yang tertusuk padamu berdarah padaku. Nah kan itu merangkum semua yang tadi Romo katakan. Tapi kan kita tahu, sekarang saya mau menggarisbawahi dunia yang terfragmentasi ini. Belasan tahun lalu saya pernah ketemu dengan seorang seniman yang punya latar belakang unik. Dia orang Korea yang kemudian diadopsi di Denmark. Jadi dibesarkan di Denmark. Jadi tentu saja ketika dia tumbuh masih kanak-kanak, dia sudah sadar bahwa dia berbeda kan. Jadi ketika dia dewasa, dia kemudian berniat gitu untuk menelusuri leluhurnya, dan ketika dia kemudian menjadi seniman, dia memang melakukan perjalanan gitu ke Korea dan melakukan perjalanan ke Asia. Dan ketika di Indonesia bertemu saya, dia mengajukan pertanyaan yang sampai sekarang mengganggu saya. Dia bilang, kalian orang Indonesia tuh sangat terbiasa dengan perbedaan. Kalau kita ingat kan dia Korea, Denmark, dua-duanya kan sama-sama homogen ya kalau dibanding Indonesia. Makanya ketika datang ke Asia Tenggara gitu, terus kalian tuh terbiasa sekali dengan perbedaan. Tapi kalian juga bisa sangat intoleran. Pertanyaan dia adalah, kapan kalian toleran dan kapan kalian intoleran? Sampai sekarang saya nggak ngerti. Iya juga gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita tadinya tahu bahwa ada yang berbeda, ada kebudayaan yang berbeda, tapi pada saat lain mengatakan tidak dengan begitu kejam pada perbedaan gitu. Switch-nya di mana? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, menghadapi masalah seperti ini, apakah cinta masih bisa kita pegang gitu sebagai landasan yang membuat kita semua bisa coexist? Abai dan jahat itu kan sangat mudah dan murah ya Romo ya. Ya, kalau mau menafsirkan bahwa keberbedaan itu berarti jelek, justru kalau saya mah tidak. Keberbedaan itu semakin meneguhkan yang satu atas yang lainnya ya. Kalau di sini ada korek api dan rokok, ya korek api dan rokok itu berbeda ya enggak. Tapi ketika bahwa ini ditunjukkan berbeda, ketika berhadapan disandingkan, maka kita tahu bahwa kerokuan itu akan semakin muncul tatkala ada berhadapan dengan korek apian gitu ya. Jadi perbedaan itu sebenarnya semakin menyangatkan. Kalau saya dengan Kang Heru gitu ya, kita berbeda gitu kan. Tapi justru ketika saya berhadapan dia, saya semakin Katolik atau dia juga semakin Islam gitu ya. Misalnya kalau dalam religi dalam itu ya. Dan itu bukan perkara indah enggak indah. Tidak perlu lagi mengklaim bahwa saya yang paling bagus atau dia jelek begitu. Enggak perlu lagi gitu. Itu mungkin reaksi saya pertanyaan itu Kang Heru tuh ya.
Iya benar juga. Oke, berarti berbeda itu kemudian menjadi cara untuk saling melengkapi. Iya. Nah, tapi kan juga memang mungkin sekarang kita mungkin bisa lebih dikurung dalam Indonesia saja ya. Dalam sejarah Indonesia modern ada banyak fase terjadi bagaimana perbedaan itu kemudian seringkali menjadi seperti api dalam sekam gitu. Sesuatu yang dipelihara kemudian sengaja menjadi bahan konflik dan kemudian itu menjadi ya keuntungan untuk kaum tertentu, mungkin pengambil alihan kekuasaan, bahkan pengambil alihan urusan dagang itu juga bisa terjadi. Tapi bahwa hal ini bisa dipelihara karena memang berarti kebencian itu ada, gitu loh. Kalau misalnya semua orang berprinsip seperti Romo tadi, ada segelintir orang yang berusaha mengambil keuntungan memancing di air keruh, kan nggak akan laku. Ya. Karena memahami bahwa berbeda itu adalah cara untuk saling melengkapi. Tapi kan kenyataannya tidak. Sementara kita tahu di zaman teknologi informasi ini sebenarnya perbedaan itu terhampar dan mudah diakses ya. Atau jangan-jangan kita sekarang sedang berbicara tentang tingkat literasi yang rendah. Jadi ketika informasi banyak bukan berarti kesadarannya meningkat. Akan semakin tidak tahu. Jangan-jangan dari situ. Tapi seharusnya kalau cinta memang ada hardwired gitu di dalam diri kita, harusnya kita bisa selalu mengaksesnya kapan saja ya. Karena itu kan hardwired gitu. Jadi ketika apapun ada godaan di luar sana, kita tetap berpijak pada compassion segala macam. Apakah musuh kita memang struktur informasi yang sudah terlampau jangan salah dioperatorkan gitu loh. Jangan-jangan. Kalau atau sistem pendidikan era digital ini kan kita mengatakan ini kan kita masuki ke era perubahan kekacauan yang tidak seperti standar yang pernah kita miliki gitu ya, di mana milenial ketiga ini adalah memang kita ada turbulensi tentang itu gitu ya. Banyak orang berpikir ini bagaimana ya, karena belum pernah diduga sebelumnya begitu ya. Katastrofal lah kayak begitu gitu ya. Tapi itu sebentar, saya tadi ada yang menarik untuk berhubungan dengan dari perbedaan gitu ya. Karena tadi ada kata aksiologi ya. Memang rokok dan korek api tadi gitu ya, tidak mengandaikan sekarang hanya sekedar mengklaim mana lebih identitas semakin menonjol gitu, bukan ya. Tapi bahwa relasional itu juga perlu ya. Dan karena saya juga memerlukan korek api dan korek api juga membutuhkan rokok ya. Korek api untuk apa kalau bukan untuk rokok? Bisa juga untuk lain sih ya maksudnya gitu ya. Tapi saya mengatakan begini. Di sini Kang Heru suka dengan istilah the otherness ya, the other ya. Lalu Kang Ari suka dengan istilah being with ya, Heideggerian ya, Mitsein kayak begitu ya. Nah itu tuh bahwa dengan yang lain itu memang butuh lem, butuh perekat, butuh untuk yang menyambungkan gitu ya, sehingga perlunya tadi rokok dan korek api itu bisa sesuai gitu. Yaitu apa? Ya cinta. Heidegger tidak menghindari kata cinta itu perlu gitu. Dia karena daya yang menembus sekat-sekat di antara yang itu memungkinkan ya, gitu ya. Bahkan untuk mengenal, mengetahui sesuatu itu bukan sifatnya kognitif, bukan cinta gitu kan. Dengan mencintai malah jadi tahu. Itu landasan epistemologis bahkan ya enggak. Selama ini barangkali yang namanya tahu tadi pendidikan ya, seakan-akan yang dicokoki adalah harus tahu ini, misalnya kognitif. Saya harus tahu Islamisme apa, Kang Heru harus tahu Katolisme itu apa. Jangan-jangan bukan itu gitu loh, ya enggak? Selain pengetahuan juga infinity tadi lukisannya tak terbatas ya enggak gitu toh. Tapi justru kalau untuk mengetahui dengan apa? Cintai aja. Dengan mencintai jadi saya kenal persis, tahu persis, oh itu gitu. Dan jangan-jangan realitas tuh batasnya adalah tatkala kita ketahui dengan cinta begitu. Ya makanya pepatah tak kenal tak sayang ya. Saya kan balikin, tak sayang tak kenal. Kenal dalam arti knowledge ya, menyangkut pengetahuan. Harus mencintai supaya kenal gitu ya. Ya karena mungkin informasi itu sangat kompleks, ketimbang kita harus mengenali semua dulu. Kenapa tidak kita sayangi dulu gitu misalnya. Berarti affective knowledge gitu ya. Ada istilah affective knowledge ya, betul gitu ya. Pengetahuan yang lebih menular gitu kan, lebih mencintai gitu ya. Betul. Empatik gitu ya, tadi empatos. Ya. Nah itu tadi kan Heideggerian ya berhubungan itu. Tapi yang lain adalah
soal sikap tadi rokok kepada korek api ya, di otherness tadi ya. Bagaimana sikap ketika menyangkut orang lain? Filsuf Martin Buber sudah mengajarkan, jangan menempatkan orang lain itu lebih rendah ya, atau simetrik saja gitu kan, aku engkau gitu toh, ya. Atau aku lu, atau saya lu gitu ya, itu kan rendah ya. Harus aku anda, dan itu berarti tadi kalau berbicara aksiologi berarti etika asimetris. Buatlah ketika berhadapan dengan orang lain itu tidak begini, justru menaikkannya di atas gitu. Menghargai ya. Itu iya. Nah itu berarti kalau udah sikap dasarnya kayak begitu, mau apa saya lah, mau apa ada garelut lah, nggak akan tuh gitu ya, nggak akan pahereng-hereng, nggak akan, karena saya udah menghargaimu gitu ya, nggak mencintai gitu ya, menempatkan istimewa gitu. Sebenarnya kita udah punya bekal berarti ya, kalau misalnya kita mengingat bagaimana bangsa-bangsa di Nusantara ini cenderung ramah pada tamu gitu kan, dan sampai sekarang itu kan masih ada, dan sayangnya memang adanya di kampung ya, bukan di kota gitu. Kalau sekarang mungkin konsumen yang raja, Mas Heru, bukan konsumen tuh bukan apa? Tamu gitu. Nah ya makanya itu nanti beda lagi. Tadi kita udah ngomongin literasi, pendidikan, kita datang ke situ beda lagi kalau mengacu ke situ. Jadi kita baru ramah kalau dia memang potensial konsumen. Betul. Gitu kan. Sementara kan tadinya ya enggak lah. Ya, itu kan kalau kita datang ke kampung-kampung masih ada kok. Dipersilakan duduk dulu, diberi minum dulu, disuguhi makan dulu, baru ditanya mau apa gitu kan. Dia diperlakukan dulu sebagai manusia gitu. Itu yang paling pertama. Disayangi bahkan. Dicintai. Iya, bahkan kalau ngomong bahasa nih ya. Bahasa Indonesia itu, saya mengikuti pemikirannya Kang Heru. Kita kan punya ada kata aku yang paling tepat ya, tapi kita punya kata saya kan. Saya itu kan sahaya. Saya itu kan hamba gitu ya enggak? Sebenarnya setelah struktur linguistik, kita sudah punya bahan bahwa orang lain diangkat gitu ya, saya di bawah gitu ya. Dengan bahasa gitu. Tapi saya nggak tahu bahwa sekarang menjadi bahasa, menjadi rusak gitu ya. Anak muda barangkali tidak pernah punya kata saya lagi, saya nggak tahu. Bukan hanya lu gua saja, itu yang berarti Jakarta ya. Atau pakai kata aku untuk penegasan ego yang sangat kuat. Itu filosofis ya, ketika buat aku tuh filosofis ya, bukan saya gitu ya. Nah, apakah saya bisa mendengar anak muda sekarang memakai kata saya? Atau merasa hina kalau kata saya? Saya nggak tahu ya. Tapi saya mengikuti pikiran Kang Heru bahwa ya kita ini sudah punya bekal gitu, punya bahan gitu ya. Gitu. Jadi dalam tanda kutip merendahkan diri itu menjunjung orang lain, tapi juga memahami batasan kita gitu, Romo. Betul. Tapi juga berarti kan kita melampaui diri ya. Ada mentranscendence diri. Iya, self transcendence gitu ya. Apakah itu juga memang yang harus kita pahami? Ya, kalau kita memahami batasan dan mengurangi diri kita, maka kita bisa menerima yang lain. Nah, gitu ya. Saya ini perlu langsung menjawabnya rada filosofis ke Plato ya, pertanyaan itu tadi ya, yaitu Diotima ya. Diotima dari simposiumnya Plato ya. Yaitu cinta itu tuh memang dia menyebutnya ladder ya, semacam tangga ya, peningkatan. Bahwa ketika cinta yang pertama itu level bawahnya yang sifatnya fisikal, mengagumi, mencintai yang sifatnya fisikal, karya seni, manusia apa saja, itu kan fisikal, yang kelihatan ya. Nah, tingkat yang tingginya itu ada disebut dengan philosophical love ya. Jadi cinta yang lebih filosofis. Nah, cinta filosofis itu menyangkut value, kebijaksanaan ya, kearifan gitu ya. Bahkan misalnya courage, keberanian, kata-kata kayak begitu, di mana itu adalah tingkat yang lebih tinggi. Ini tuh akan membawa ke sini, dan harus ini dulu baru ke sini gitu kan. Nah, tingkat yang tingginya apa yang disebut dengan divine love. Nah, divine love itu adalah kita bersatu dengan yang ilahi. Karena yang ilahi tadi kalau di bahasa sufi aja dia adalah beloved ya, yang terkasih ya, habibi itu dia. Dan kalau kita Kristen, Katolik akan mengatakan itu Allah sendiri adalah cinta, macam gitu. Nah, bukankah kerinduan mendasar manusia di seluruh peradaban kapanpun juga adalah perkara saya ingin berada di hadirat ilahi ya, the realm of God, dan atau saya ingin menjadi Allah lah gitu ya. Kayak Homo Deusnya Hariri gitu kan. Kan itu kan seakan-akan ujungnya tuh bahwa saya itu kan menjadi Deus ya. Manusia adalah Tuhan. Gitu kan. Atau seperti dalam bukan kejawen tapi
sangkan paranang dumadi gitu ya. Jadi misalnya Allah masuk dalam diri saya gitu ya. Iya. Bahwa kalau saya tidak bisa masuk dalam Allah, biarkan Allah itu masuk dalam diri saya ya. Saya adalah Allah. Nah itu tuh adalah kerinduan mendasar semua manusia, semua agama. Itu bukan hanya kejawen atau kebatinan jauh, itu bukan gitu ya. Nah itu Diotima tuh mengatakan itu jalannya tuh hanya dengan cinta. Jadi dia mengatakan orang kalau yang tidak punya cinta tidak mungkin masuk ke dalam level-level itu ke tingkat yang paling tinggi. Itu yang namanya mentransendensi itu. Sehingga memang ya ketika kita memahami cinta, kita memahami yang abadi gitu. Memahami ya. yang abadi. Kita berada yang abadi. Dan itu menjadi relatif semuanya gitu ya. Kalau kita jadi Tuhan, jadi Allah, atau sudah punya cinta atau bagian dari cinta, maka ya sudah tak kurang suatu apa. Saya ingat Spinoza mungkin ya, Pastor, karena dia Deus sebut Ex bahwa Natura. ya, tapi juga kemudian subspecie durationis gitu Ya, artinya durationis, mungkin ya. kalau kita bicara fragmented world ini, dunia yang terpecah adalah kita kan kalah pada waktu ya Mas Heru ya. Kita tidak menjangkau kepada yang abadi, dan yang abadi adalah dan yang puas ilahi. di situ, maksudnya berhenti di situ gitu. Kalau dia kan akan bilang ya harusnya subspecie eternitatis gitu ya. Itu tadi lukisannya Pak Sunaryo ya, yang 13x4 kali 3. Yang 10 meter. Judulnya etc. Etc. Walaupun nama Judulnya duluannya adalah Infinity. Ad infinitum. Ya, Jadi kami infinitum. sembah. Tanpa batas ya. Tanpa batas. Tapi berarti cinta itu adalah cara kita untuk terhubung dengan itu ya mungkin. Iya. Itu mistik, itu metafisis loh ya. Atau mungkin dalam dimensi yang lebih pragmatisnya, seharusnya kita selalu sadar fakta bahwa kita hidup saja itu adalah cinta dari Sang Pencipta. Dimensi pragmatisnya kan begitu. Ya, memang. Ya, secara pragmatis memang begitu gitu ya. Kita butuh itu untuk apa gitu kan? Ya, betul. Tapi kalau yang mau pragmatis, walaupun saya bukan ada di wilayah pragmatik ya. Saya lebih suka yang sifatnya metafisis ya. Saya lebih menarik beyond dari yang pragmatik itu adalah ya ini metafisika cinta ya. Saya mengikuti Paul Tillich saja ya, filsuf eksponen dari Frankfurter School ya, walaupun agak teologis. Dia mengatakan apa? Kalau orang masih mau mencari Allah yang ada sosoknya gitu ya, ada wujudnya, nggak ada. Allah itu nggak ada. Udah dia sangat religius loh ya. Allah nggak ada. Allah itu adalah the ground dari yang ada itu gitu ya. Basis, landasannya dari yang ada itu gitu. Jadi jangan hanya entitas being yang ada di landasan. Allah itu landasannya, jangan cari Allah gitu. Kalau Pak Anton Domelo menarik dalam metafornya begini. Ikan kecil bertanya kepada mamanya, "Mama, di mana samudra?" Itu pertanyaan yang aneh gitu kan ya. Kamu berada dalam samudra itu kamu jangan bertanya tapi mana gitu. Memang oke, ikan kecil seperti kita juga soal ingin bertanya-tanya di mana Tuhan, di mana Allah. Enggak, yuk ada di dalam begitu ya. Nah itu ketika berhubung Allah, karena Tillich itu agak religius ya, mengatakan dalam Kristianisme Allah itu adalah cinta. Maka realitas kita ini atau being ini atau yang ada ini gitu ya, ultimate reality ini adalah cinta. Kita ini ada dalam cinta. Tadi Kang Heru ngomong bahwa orang kita sehari-hari itu semuanya cinta dalam arti pragmatik gitu, dan kita butuh cinta bla bla bla, oke ya. Ya karena realitas kita dasarnya ini adalah cinta gitu. Dan sekarang perkara yang tadi dasar itu sama dengan OS ya. Nah OS-nya itu cinta kok, dan kita sama. Agama apapun, filsuf apapun, pemikir apapun sudah mengendorse ya, mensupport kebenaran itu. Mengapa kita tidak lakukan? Mengapa pasea wae, mengapa galulut wae gitu. Itu yang saya tidak paham gitu ya. Saya kira itu sesuatu yang menarik menjadi penutup. Karena waktu kita sudah merapat habis, ikan yang bertanya gitu kan, di mana samudra gitu. Ada Jadi, ikan bertanya pada ibunya Mas. betul, bertanya pada di mana samudra gitu kan. Tapi kita mulai dengan cinta, kita berakhir dengan cinta, karena cinta ada di mana-mana begitu ya Mas. Dan mungkin itu tadi ya, ternyata dalam cinta kita menuju yang abadi, bukan kepada yang sementara. Ya, tidak berhenti di situ. Ya. Dan ini adalah, terima kasih Mas Heru tadi sudah memberi satu ujung begitu ya. Terima kasih Pastor Fabi sudah berbagi gitu ya pandangan tentang cinta ini apa dan bagaimana kita ada dalam cinta begitu ya. Dan di situ mungkin kami bertiga menutup seri podcast ini, Extension Course Filsafat, The Future of Love, masa depan dari cinta.
melewati perspektif filsafati yang sendirinya juga sebetulnya adalah mencintai kebijaksanaan, sehingga ya pada akhirnya cinta ada di mana-mana dan kita membuka kepekaan melalui cinta di situ. Ini adalah satu kerjasama dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan dan Salazar Sunaryo Art Space. Sampai jumpa pada musim depan, musim berikutnya program podcast Extension Course Filsafat ini. Dan ya, terima kasih dari kami Terima bertiga. kasih semuanya. Terima kasih. Mas Ari.